Hadirin, perlu kita ketahui setiap hari kita selalu ta'awud mengucapkan a'udzubillahi minasyaitan. Kenapa yang namanya iblis atau syaitan selalu mendapatkan hal yang buruk? Tidak ada kebaikan di dalamnya dan dicap orang yang dicap makhluk Allah yang paling celaka. Kenapa iblis dibilang makhluk Allah yang paling celaka? Tidak lain, tidak bukan karena 5 sebab ini. Sekali iblis melakukan kesalahan, tapi karena 5 faktor ini, iblis selalu dalam keadaan yang sangat terlontarkan. Iblis selalu dalam keadaan yang sangat jauh. Iblis selalu dalam keadaan yang dilaknat oleh Allah. Apa sebabnya? Ketika iblis melakukan suatu dosa, iblis dia dikatakan lam yuqirra bidzambi. Yang namanya iblis tersebut dia tidak pernah merasa lam ya'tarif, tidak mengetahui, tidak memikirkan bahwasanya perbuatan dosa tadi adalah suatu dosa yang tercela, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis merasa itu perbuatan biasa-biasa saja. Ketika Allah suruh Nabi Allah Adam, suruh iblis untuk sujud kepada Nabi Allah Adam, yang namanya iblis nggak mau, dia nolak, dia mengatakan saya lebih mulia daripada yang namanya Adam. Kau ciptakan aku ya Rabb daripada yang namanya api, Adam dari tanah. Saya suruh beribadah, saya suruh sujud sama Adam, saya nggak mau ya Allah. Padahal iblis ini gurunya malaikat, tinggal di surga pernah. Kemarin ada satu kiai mengatakan kalau orang berbangga memuliakan seseorang dikarenakan kemuliaan dzatiyah yang ada di dalam diri orang tersebut, lalu mereka tidak menghormati orang karena ilmunya, maka dia sama memproduksi pemikiran yang namanya iblis. Ketahui, Adam diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala itu baru. Iblis lebih pintar daripada Adam. Dia tahu ujung demi ujung yang namanya surga. Dia tahu bagaimana seluruh malaikat Allah belajar kepada yang namanya iblis. Tapi saat disuruh sujud, bukan sujud kepada Nabi Adam, tapi ihtiraman kepada nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah titipkan dalam sulbi Nabi Allah Adam, agar iblis paham dalam diri Nabi Allah Adam bukan hanya Nabi Adam saja, tetapi membawa nurnya baginda Nabi Muhammad. Tapi ditutup sama Allah. Itu iblis nggak bisa ngelihat keindahan nurnya Nabi Muhammad. Sifat sombongnya lah sehingga tidak mau memuliakan dzatiyahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang membanding-bandingkan, kayak kemarin ada satu kiai bicara sangat viral sekali. Orang kalau menghormati habaib karena dzatiyah, mereka adalah orang yang mengadopsi ajarannya iblis. Justru kebalik, orang yang tidak mau dan dia paham akan keutamaan suatu dzatiyah, tetapi dia tidak merasakan kenikmatan tersebut dan memuliakannya, berarti dia mengadopsi pemikiran dan ajarannya iblis. Iblis waktu disuruh sujud nggak mau, dia sombong, dia tolak. Akhirnya apa dampaknya? Iblis dikeluarkan dari surga. Iblis dilaknat sampai yaumul qiyamah. Iblis tempatnya di neraka. Tapi iblis minta satu, agar umurnya dipanjangkan sama Allah sampai yaumul qiyamah untuk memperbanyak menjerumuskan yang namanya anak cucu Adam. Dosa iblis satu kali, tetapi iblis dia tidak paham. Lam ya'tarif bidzunubih. Dia tidak tahu, dia tidak paham atau pura-pura tidak tahu akan dosa-dosanya. Yang kedua, walam yandam. Yang namanya iblis ketika mendapatkan laknat Allah, sebabnya saat melakukan dosa dia tidak menyesal. Telah melakukan dosa, maksudnya apa?
kalau ada jamaah atau di antara kita tahu ini perbuatan dosa, tahu zina itu haram, tahu mabuk itu haram, tahu syabu-sabu itu haram, tahu minuman keras itu haram, dia minum dengan bangganya, dia minum dengan terang-terangan, tidak ada penyesalan dalam dirinya. Biasa-biasa saja, hati-hati, orang begitu tidak akan mendapatkan kebahagiaan dan dia akan termasuk orang yang celaka di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, walam yalum nafsahu. Yang namanya iblis nggak sadar bahwasannya dirinya itu melakukan dosa. Dia nggak sadar itu tuh perbuatan salah. Dia anggap suatu hal yang remeh. Dia nggak sadar itu menyebabkan murkanya Allah. Dia anggap suatu hal yang biasa-biasa saja. Gara-gara itu Allah subhanahu wa ta'ala berikan kecelakaan kepada yang namanya iblis. Walam ya'zim ala taubah. Kemudian yang keempat, iblis celaka. Kenapa? Dia nggak punya keinginan buat bertaubat sama Allah Ta'ala. Kita hadirin, saya sering sampaikan, kita ini orang yang nggak luput dari dosa. Kita ini orang yang nggak luput dari kesalahan. Tapi ingat, kalau kita melakukan dosa apapun itu, minta sama Allah taubat, jangan pernah putus. Urusan hidayah, taufik milik Allah. Tapi upaya kita untuk menjemput taufik dan hidayah tersebut. Maka sering saya sampaikan, silakan Anda yang masih suka A, suka B, mangga. Tapi jangan jauh-jauh dari tempat turun rahmat. Di mana turun rahmat? Di majlis-majlis ilmu. Siapa tahu dengan Anda datang bawa dosa yang banyak, dosa yang penuh luar biasa, maksiat yang sering kita kerjakan, maksiat yang sering kita lakukan. Tapi saat kita duduk di tempat majlis ilmu, perkumpulan seperti ini, Allah berikan kita hidayah, akhirnya kita pulang tanpa membawa dosa. Urusan pengampunan, urusan Allah, kita cuma disuruh menjemput hidayah. Ingat, iblis celaka karena dia nggak mau dan punya keinginan buat bertaubat. Dia celaka, dia nggak punya keinginan buat meminta sama Allah. Keinginan saja tidak pernah ada, apalagi melakukan dosa. Anak muda semuanya, kita hidup di zaman yang penuh dengan maksiat. Hidup di zaman yang penuh dengan beraneka ragam. Yang namanya keadaan saat ini, kenakalan remaja dan remaji di hadapan kita itu biasa-biasa saja. Mungkin lingkungan ini kita lihat, macam-macam orang. Beraneka ragam pemikiran. Tapi ingat, dosa apapun yang kita kerjakan, saat melakukan dosa tersebut kita ingat kepada Allah, ya Allah, saya sadar ini perbuatan yang salah, tapi hawa nafsulah yang membuatkan aku terjerumus di dalamnya. Tolong jangan kau angkat pintu taubat daripada diriku, sehingga kau berikan aku hidayah selalu, ya Allah. Minta sama Allah, jangan sampai kita nggak mau meminta kepada Allah. Kemudian yang terakhir, yang namanya iblis, wa qanita min rahmatillah. Yang namanya iblis itu sudah putus asa dengan rahmatnya Allah. Padahal Allah kata la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kita ini putus daripada rahmatnya Allah. Jangan pernah kita ini merasa rahmat Allah sudah nggak bakal datang kepada kita. Jangan pernah kita mengatakan, ya Allah, dosa saya sudah terlalu besar, maksiat saya sudah terlalu banyak dilakukan, saya mah percuma, nggak akan mungkin masuk surga. Jangan pernah berpikir begitu. Jangan pernah berputus asa rahmat Allah. Ingat satu doa yang sering kita katakan, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Ya Allah, rahmatmu, ampunanmu begitu luas daripada dosa-dosaku. Kita mau mabuk, mau zina, mau melakukan dosa macam-macam, jangan putus. Allah ampunannya lebih luas. Taubat kepada Allah, perbaiki itu semua. Wa rahmatuka arja indana min amalina, dan jangan pernah berpatokan dengan amal perbuatan kita. Karena perbuatan kita belum tentu diterima sama Allah. Mintalah rahmatnya Allah
agar dibahagiakan di dunia dan di akhirat. Kemudian ingat, wasa'ida Adam bi khamsati asya. Bahagianya Nabi Adam karena 5 perkara. Yang pertama agar bidanab. Yang Nabi Adam tahu itu adalah satu perbuatan kesalahan. Saat Nabi Adam memakan satu buah yang dilarang oleh Allah, dia tahu itu kesalahan. Dia berusaha mencari ampunan Allah. Yang kedua, Nabi Allah Adam wa nadima alaih. Nabi Allah Adam menyesal akan perbuatan yang pernah dia kerjakan. Yang ketiga apa? Walama nafsahu. Nabi Allah Adam tahu dirinya melakukan perbuatan dosa. Dia tahu dia butuh ampunan Allah dan butuh rahmatnya Allah. Kemudian wa asra'u fit taubah. Nabi Allah Adam buru-buru minta taubat sama Allah Ta'ala. Dia enggak tunda-tunda taubat. Langsung minta taubat sama Allah. Walaupun pengampunannya Allah butuh waktu untuk Nabi Allah Adam. Karena beliau tawassul kepada baginda Nabi Muhammad. Walam yaqnat min rahmatillah. Yang namanya Nabi Allah Adam gak pernah putus asa dari rahmat Allah. Bu, Pak, semuanya kita mungkin pernah melakukan dosa. Kita mungkin pernah melakukan kesalahan. Fokus, biarkan orang kesurupan dengan kesurupannya. Lihat ke sini, fokus. Kita mungkin pernah melakukan dosa. Kita hidup di zaman, selama kita balik sampai sekarang, berapa banyak dosa yang pernah kita kerjakan. Berapa banyak maksiat yang pernah kita lakukan. Ayo malam ini kita taubat sama Allah. Siapa tahu ini menjadi malam terakhir buat kita. Karena kita nggak ada yang tahu umur kita sampai kapan. Kita nggak ada yang tahu besok kita masih bisa buka mata ataupun tidak. Kita nggak ada yang tahu besok kita masih bisa bernafas ataupun tidak. Kalau sudah meninggal dunia, anak, istri meninggalkan kita, nggak ada yang akan menemani kita di dalam kuburan kita. Harta, jabatan, tahta, semua akan meninggalkan kita semua. Maka oleh sebab itu, yuk rahmat Allah malam ini akan dibagikan. Rahmat Allah malam ini akan dibagi-bagikan. Ampun Allah dibagi-bagikan. Jangan pernah putus. Yang dosanya terus lakukan. Taubat malam ini. Dan ketika melakukan dosa, taubat lagi. Jangan pernah menyesal dan jangan pernah putus dalam taubat.